Salam saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dengan saya di dalam Eben Sinaga HMH Channel. Semoga damai sejahtera yang daripada Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai kita. Sebelum kita membaca renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan, buat berkat dan anugerah-Mu yang telah melingkupi kami selalu baru setiap hari di dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan membaca renungan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu Bapa menjadi pedoman di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat mengerti dan melaksanakannya di dalam kehidupan ini. Inilah doa kami di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari 2 Samuel 7 ayatnya yang ke-21. Beginilah firman Tuhan. Oleh karena firman-Mu dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukannya kepada hamba-Mu ini. Tema renungan kita hari ini berjudul Oleh karena firman-Mu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai bagian dari kerja keras dan perjuangan Daud dalam membawa kembali tabut perjanjian ke Yerusalem, maka Daud menaikkan doa ucapan syukur kepada Tuhan. Walaupun Tuhan telah berjanji bahwa Ia akan membangkitkan keturunan Daud dan akan mengokohkan kerajaannya, tetapi Daud tidak menjadikan semua itu sebagai kebanggaan pribadi. Yang dilakukannya adalah menaikkan doa ucapan syukur. Dalam doa ucapan syukur ini, kita dapat melihat iman yang penuh kepada Tuhan. Dalam doa ucapan syukur ini, Daud menunjukkan iman yang murni kepada Tuhan. Ia menunjukkan sikap rendah hati yang tulus di hadapan kuasa Tuhan yang maha dahsyat dan tidak menonjolkan segala perbuatan dan pikirannya. Dalam keadaan hati yang mengucap syukur, Daud menyadari bahwa semua yang ada padanya adalah dari Tuhan dan karena janji dan firman Tuhan. Ketika Daud berkata tentang firman dan menurut hati Tuhan, maka itu merujuk kepada semua firman dan janji Tuhan kepada Daud. Daud mengaku bahwa segala firman dan menurut hati Tuhan adalah perbuatan yang besar bagi Daud. Apalagi ketika Daud menyebut dirinya dalam ayat ini sebagai hamba Tuhan, maka ia merasakan adanya kedekatan dari Tuhan kepadanya. Hal ini dapat kita bandingkan dengan panggilan Tuhan kepada Samuel untuk mengurapi Daud. Dengan demikian, pengakuan Daud ini merupakan sebuah kerelaan untuk masuk dan bersedia dalam rencana Tuhan dalam hidupnya. Walaupun telah banyak perbuatan besar dan kebesaran yang diberikan Tuhan bagi Daud, tetapi Daud juga menyadari bahwa ikut dalam firman dan kehendak hati Tuhan sebagai hambanya juga memiliki tantangan dan juga perjuangan yang berat. Tetapi semua itu diyakini Daud dapat dilalui karena Tuhan pasti akan senantiasa memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Dalam doanya ini, kita juga mendapati tentang kerendahan hati Daud di hadapan Tuhan. Daud mendekatinya dengan rasa hormat dan penghormatan. Meskipun ia seorang pemimpin yang sukses bagi umat Israel, di hadapan Tuhan ia bukanlah apa-apa. Maka kita dapat belajar dari Daud tentang kebesaran Tuhan yang membuat Daud takjub. Hal ini membuatnya terdiam. Ia tidak mampu mengungkapkan dirinya dengan kata-kata. Daud benar-benar takjub dengan apa yang direncanakan Tuhan untuknya, keluarganya, dan juga bangsanya. Tetapi semua kebesaran itu dan semua rencana Tuhan yang indah dan besar dalam hidupnya tidak menjadikannya sombong dan bermegah diri. Tentu dengan cara yang sama kita dapat mensyukuri segala perbuatan baik Tuhan dan anugerahnya di dalam kehidupan kita. Kita menyadari bahwa keselamatan dan hidup kekal yang sudah disediakan dalam Kristus Yesus
adalah sebuah karya besar Tuhan yang tidak ada tandingannya. Oleh karena firman Tuhan dalam Yesus Kristus, kita juga telah menerima anugerah pengampunan dosa. Demikian juga perbuatan besar dari Tuhan adalah ketika kita telah dipilih dan ditetapkan untuk menjadi umat-Nya. Panggilan menjadi umat-Nya harus kita syukuri dan yakini bahwa kita juga disuruh dan diutus Tuhan untuk melakukan perbuatan besar bersama Tuhan. Tuhan telah memberitahukan segalanya bagi kita melalui firman-Nya, dan keinginan hati-Nya juga telah jelas bagi kita dalam Kristus Yesus. Oleh karena itu, marilah kita dengan mengucap syukur kepada Tuhan untuk tetap hidup untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang besar bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini. Semoga renungan ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan refleksi di dalam kehidupan kita. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar channel ini dapat berkembang dan menjadi berkat bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Salam.